Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Putra Wijaya. Saya sendiri berasal dari Offering B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab materi hubungan sastrawan dengan pembaca. Hubungan antara sastrawan dan pembacanya tentunya sangat khas. Kekhasan ini secara selintas dapat ditinjau dari sifat komunikasi dan pelaku komunikasinya, yakni sastrawan, bahasa yang digunakan, dan pembaca sastra. Pertama, hubungan sastrawan dengan pembacanya tentunya sangat khas dari sifat komunikasinya. Hubungan sastrawan dengan pembaca adalah hubungan timbal balik, di mana pada masa awal komunikasi, sastrawan berkomunikasi dengan pembacanya, berangkat dari peranggapan yang sama. Sastrawan dan pembaca harus sadar bahwa mereka berkomunikasi melalui karya sastra. Pembaca juga harus sadar bahwa yang mereka baca adalah karya sastra, yang di dalamnya berisi antara kenyataan dan hayalan. Dalam dunia sastra, peranggapan ini dinamakan konvensi sastra. Ada konvensi sastra yang bersifat ketat, tetapi ada yang bersifat longgar. Konvensi ini bisa meliputi bidang bahasa karya sastra, isi karya sastra, genre karya sastra, struktur karya sastra, dan bisa juga aspek sosio-budaya karya sastra. Kaum formalis berpendapat bahwa kesusastraan sebagai satu pemakaian bahasa yang khas, yang mencapai perwujudannya lewat deviasi atau penyimpangan dan distorsi atau pemutarbalikan dari bahasa praktis. Bahasa praktis digunakan untuk tindak komunikasi, sedangkan bahasa sastra tidak mempunyai fungsi praktis. Kaum formalis juga memperkenalkan konsep defamiliarisasi, atau sesuatu yang dikenal menjadi sesuatu yang tidak dikenal, dan deotomatisasi, yaitu sesuatu yang sudah biasa dijadikan menjadi luar biasa. Kekhasan yang kedua, kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada diri pembaca itu sendiri. Pada saat membaca karya sastra, pembaca tidak dapat langsung berkomunikasi dengan sastrawan. Ia hanya menghadapi teks sastra. Pembaca sastra adalah pemilih, penerima, penafsir, pemberi, dan penyusun makna karya sastra sehingga menghasilkan nilai-nilai tertentu. Ada beberapa macam tingkatan pembaca, yaitu ada pembaca sastra awam, ada pembaca sastra yang sastrawan, ada pembaca sastra yang kritikus, dan ada juga yang dari kalangan akademisi. Masing-masing pembaca mempunyai cara tersendiri dalam menerima karya sastra. Berikut sedikit penjelasan tentang masing-masing pembaca sastra. Yang pertama, pembaca awam. Pembaca awam akan menerima karya sastra dengan keawamannya. Kedua, pembaca yang sastrawan. Pembaca yang sastrawan akan menerima karya sastra dengan skemata kesastrawanannya. Mereka menerima karya sastra berdasarkan pengalaman mereka dalam berproses kreatif. Ketiga, pembaca yang kritikus. Pembaca yang kritikus membaca karya sastra lebih banyak didasarkan pada penilaian baik buruk atau berhasil gagalnya sebuah karya sastra. Pembaca yang berasal dari kalangan akademisi akan menerima karya sastra dengan skemata teori sastra yang telah mereka terima. Kekhasan yang ketiga, kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada pesannya, yaitu pada karya sastra itu sendiri. Setelah pembaca membaca karya sastra, sebenarnya akan muncul karya sastra yang lain. Karya lain itu adalah karya yang ada di dalam alam pikiran pembaca, sesuai dengan penafsiran dan sistem yang ada di dalam pikirannya. Kekhasan yang terakhir yaitu kekhasan yang keempat. Kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada diri sastrawannya. Hubungan antara sastrawan dengan pembaca juga bisa berupa hubungan yang muncul akibat sikap dan pandangan sastrawan terhadap pembaca. Selain muncul dalam sikap sehari-hari, sikap terhadap pembaca tampak pada karya sastranya sendiri. Yang pertama, ada sastrawan yang mengajak, mendikte, atau bersikap menggurui pembaca. Sikap ini muncul karena sastrawan menganggap pembacanya tidak mengerti atau bodoh, sehingga perlu bimbingan. Yang kedua, ada sastrawan beranggapan pembaca adalah orang yang tidak tahu atau kurang tahu, tetapi tidak perlu digurui. Dalam karya sastranya, sastrawan tersebut akan melemparkan masalah kepada pembaca dengan alternatif pemecahannya sendiri.
Yang ketiga, ada sastrawan yang menganggap pembaca adalah orang yang bijak. Pembaca sudah dianggap mampu menentukan sendiri keputusan dari permasalahan yang diajukan oleh sastrawan. Ada juga keadaan yang berkaitan dengan karya penulis atau pemula. Penulis pemula atau penulis muda memerlukan pengakuan kehadirannya. Ia memerlukan seorang pengkritik sastra sebagai pembacanya. Keadaan ini menyebabkan pengkritik berada pada posisi yang lebih tinggi dari seorang penulis. Dalam hubungannya dengan karya sastra yang ditawarkan oleh sastrawan, pembaca dapat saja menggunakan asas-asas tafsiran lokal dan analogi. Asas tafsiran lokal ini memberikan petunjuk kepada pendengar atau pembaca agar tidak membentuk konteks yang lebih luas dari yang ia perlukan untuk sampai kepada suatu tafsiran. Asas analogi adalah salah satu heuristik mendasar yang dianut oleh pendengar atau pembaca dan penganalisis untuk menentukan tafsiran-tafsiran dengan mempertimbangkan konteks. Asas ini mengharuskan pendengar atau pembaca untuk menginterpretasikan suatu wacana seperti yang telah diketahui sebelumnya, kecuali apabila ada pemberitahuan bahwa sebagian dari wacana diubah. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang hubungan sastrawan dan pembaca. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.